Dari itu Jadi dari begini. mana kira-kira ini KDM tiba-tiba mengatakan bahwa orang tua merasa diberatkan, kemudian harusnya tidak ada wisuda di level SMA? Ini yang ingin saya sampaikan. Kita jangan sampai TikTok beliau ini dijadikan dasar hukum. Maka dari itu KDM jangan banci. KDM jangan banci. Bapak ini ternyata yang didengarnya dari pihak sekolah. Ya iyalah Pak, kalau pihak sekolah gak keberatan Pak. Yang merasa keberatan itu pihak kami, pihak yang menyekolahkan anaknya, yang membiayainya. Nah terus saya sekarang mau tanya nih sama Bapak nih, apakah Bapak ikut membiayai studi tour? Begitu. Apakah Bapak itu tahu kalau tentang studi tour itu gimana? Apakah Bapak menjamin tentang keselamatannya? Begitu Pak ya. Kalau saya Pak, kalau sama anak tidak pelit Pak. Saya kadang-kadang saya setahun tuh 2 kali untuk bawa anak piknik atau apa gitu ya Pak. Jadi saya merasa kebersamaan sama anak begitu ya Pak ya. Nah begitu. Nah begini lagi saya mau tanya nih sama Bapak nih. Apakah Bapak itu turun ke lapangan apa tidak? Apakah Bapak itu tahu keluh kesahnya rakyat yang sehari-harinya mikul, peras keringat, banting tulang buat anaknya sekolah gitu ya Pak ya. Itu Pak harus dipikirkan juga. Dan saya mau tanya juga nih sama Bapak nih. Bapak itu kerjanya apa? Bapak ini kerjanya di kantor aja atau turun ke lapangan? Apakah Bapak tahu keluh kesahnya rakyat-rakyat kecil begitu Pak ya? Rakyat-rakyat yang menyekolahin anaknya, yang berjuang demi anaknya, begitu ya Pak ya. Bapak itu jangan lihat media sosial aja Pak, turun ke lapangan biar tahu gitu. Keluh kesahnya orang tua yang menyekolahin anaknya. Kalau Bapak ya mampu Pak, saya percaya kalau Bapak mampu buat mendukung gitu, karena Bapak tidak tahu biayanya segimana gitu. 5 juta itu bagi saya gede loh Pak. Terus dengan keselamatan anaknya itu belum tentu Pak. Alah Bapak pakai ini di akal sehat mah tidak masuk itu Pak. Dan Bapak ini merasa didukung enggak sama ibu-ibu gitu, bapak-bapak yang menyekolahkan anaknya gitu. Bapak itu seharusnya tahu terima kasih lah Pak. Bapak itu yang mendukung Bapak itu siapa? Bisa begini, bisa duduk di kursi DPR, bisa ucang-ucangan di kursi DPR gitu, bisa tidur di kursi DPR. Bapak kerjanya apa? Makanya turun ke lapangan Pak. Turun ke lapangan, tanya-tanya orang tua sekolah tuh gimana gitu biar tahu. Dan Bapak begini, Bapak itu bilang banci. Saya jadi tertarik nih dengan kata-kata banci. Nah begini nih Pak nih, yang bersikap banci itu siapa? Yang bersikap banci itu siapa? Yang bersikap banci itu yang tidak berani sama orang yang bersangkutan gitu. Kalau bersikap gentleman ketemu sama orangnya rempugan gitu, ngomongin keluhannya gimana gitu Pak. Ini malah ngomong banci, Bapak sendiri yang bersikap banci. Ya, dengar kritikan dari DPRD ya untuk KDM. Saya mau mandi berhenti dulu, ngonten dulu. Tuh, kalau junjunganmu itu tidak banci, suruh mengeluarkan suratnya sebagai dasar hukum bahwa wisuda tor itu dilarang, ditantang itu ya, diprotes itu, dengarkan itu, didengarkan, diprotes. Jadi jangan TikToknya junjunganmu itu dibuat dasar hukum. Itu kata beliau tadi, orang tadi ya, dibilang jangan banci. Kalau memang tidak banci, keluarkan suratnya.
Semua ada aturannya, kata beliau tadi. Makanya junjunganmu itu, ya, yang kamu sembah-sembah, yang kamu junjung-junjung itu, ya, hari ini, detik ini diprotes sama DPRD. Ya, paham? Berarti junjunganmu itu kerja itu tidak ada musyawarah. Junjunganmu itu kerja semaunya sendiri. Mentang-mentang dekat Bapak Presiden. Mentang-mentang naik mobilnya Bapak Presiden. Jadi seakan-akan DPRD, staf-stafnya, menteri itu nggak ada artinya buat dirinya. Sombong nggak? Orang seperti itu. Angkuh nggak? Orang seperti itu. Dengarkan itu loh, dengarkan. Oke? Para pemuja, terima kasih. Bapak juga jangan kayak banci dong, Pak. Kalau memang ada orang tua atau wali murid yang menolak kebijakannya KDM tentang larangan studi tour, ya saya sampaikan secara langsung sama Pak Dedi. Karena Bapak itu kan anggota Dewan, Komisi 4, Komisi 5. Kenapa nggak sampaikan secara langsung kalau memang ada komplain dari orang tua atau wali murid tentang kebijakan itu? Dan kita, saya sendiri sebagai masyarakat tidak menganggap sosial medianya Pak Dedi itu sebagai panduan hukum, tidak, Pak. Tapi kita hanya ingin melihat kebijakan-kebijakan apa yang diberikan Pak Gubernur lewat sosial media. Itu, Pak. Ya. Iya mah aneh, ini mah aneh. Anggota DPR tuh malah membela anak kecil. membela anak-anak. Saya mah malah membela orang tua, saya mah. Soalnya begini ya. Anak kecil malah anak kecil yang harus tahu dengan siapa dia bicara gitu. Seharusnya begitu. Ini malah Kang Dedi yang orang tua yang suruh dengan siapa dia bicara. Ini mah aneh, beda dengan pemikiran saya. Aneh, dari dulu saya dari kecil saya tuh diwarah ya, dikasih tahu sama orang tua, kamu tuh harus tahu kalau ngomong tuh dengan siapa katanya. Terus kalau dengan orang tua harus begini, kalau dengan teman kamu harus begini, katanya gitu. Iya, kata orang tua dulu mah begitu. Nah ini kata pegawai DPRD ya. Malah ngomongnya begitu, aneh. Ini tujuannya apa gitu? Aku aneh ini, jadi diterbalik gitu. Jadi terbalik. Kalau saya lebih setuju anak itu yang harus milih-milih dengan siapa dia bicara gitu. Ini malah Kang Dedinya yang disuruh dengan siapa dia bicara. Ini aneh si bapak DPRD pejeng ai bapak DPRD atau naon gawena. Ayo iya mah ngomong-ngomong hungkul bari eueuh buktina gitu. Salam hormat Pak Dewan Komisi 5. Izinkan kami masyarakat Jabar berstatement sedikit terkait hal kebijakan Pak Gubernur yaitu Pak KDM. Hal ini menurut saya sepele. Bagi kami yang terlahir dari pelosok desa adalah jadi gini loh. Antara Pak Gubernur dan kalian DPRD itu kan dipilih oleh masyarakat. Jadi ketika KDM punya kebijakan turun langsung ke bawah, kenapa kalian yang kelojotan? Kenapa kalian yang kepanasan? Seolah-olah kalian merasa didahului. Mboya jika kalian punya nurani, punya inisiatif, ya harusnya kan itu tugasnya yang enteng menurut kami. Itu kan tugasnya DPRD yang dipilih langsung oleh masyarakat. Harusnya berpikir.
Sebelum kalian terpilih menjadi anggota DPRD, kalian itu belusukan sampai nyebur kali. Lah kenapa? Hari ini ketika KDM langsung turun ke bawah, kalian kepanasan, kalian kelojotan. Ingat begini loh maksud saya, kalian antara KDM dan DPRD itu kan saling berkaitan, saling berkesinambungan, saling membutuhkan. Ini Komisi 5 lagi-lagi seolah-olah memojokkan gubernur gitu loh. Seolah-olah merasa disaingi. Jadi begini bos, kalau ada masyarakatnya Boya itu di dapil mana? Ya kan dulu dipilih juga ada dapil A, dapil B, dapil C. Dapil 1, dapil 2, dapil 3, dapil 4, dapil 5, dapil 6. Lah kenapa sekarang hari ini tidak seperti itu? Begitu loh, jangan seolah-olah tidak merasa rembuk, tidak diajak kompromi. Itu cetek bos. Jangan KDM yang membahas itu, saya aja yang nggak sekolah paham. Jadi hari ini banyak DPRD kepanasan oleh kebijakan KDM. Ada apa sih dengan kalian? DPRD dan gubernur itu berkaitan bos. Jadi jangan bermusuhan. Jadi seolah-olah mendukung si A si B bocah kecil itu gitu loh. Ya jangan dipublikasi, itu internal urusan kalian bos. Yang malu itu harusnya hari ini adalah ya dapilnya itu siapa yang ada di situ. Dulu pasti belusukan itu bos sebelum terpilih. Jadi bingung juga ini dengan kawan-kawan yang ada di Jabar. Terlihat kalian berpendidikan, tapi cara berpikirnya kok kayak bocah TK gitu loh. Semua orang tahu kalian itu ada hubungannya dengan gubernur. Jadi jangan saling menjelekkan. Akhirnya kan kami berkomentar dan kami berstatement, dan kami masyarakat di bawah bernarasi yang padahal tidak ada kapasitas kami di situ. Tapi berhubung ini kan di TikTok lewat beranda saya juga, ya izinkan saya mensetit ini. Komisi 5 kepanasan, Komisi 3 kepanasan, bingung saya jadinya. Pret lah, pret. Anggota DPRD kok pret.